warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang terhormat, yang saya hormati Bapak Jamaludin sebagai calon guru penggerak beserta rekan-rekan sejawat di SDN 1 Brawijaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena hidayah dan nikmat sehatnya kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru atas sudah memfasilitasi Bapak Jamaludin di sini untuk menyampaikan, mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolahnya sebagai tugas pada pendidikan guru penggerak di pendampingan individu 2 ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu, dan ini merupakan dukungan yang luar biasa sekali ya untuk Bapak Jamal di sini. Kemudian juga mohon maaf karena mengganggu aktivitas dari KBR di SD ini. Kemudian untuk tujuan dari diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dalam proses pendidikan guru penggerak ini, CGP sudah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar dari CGP untuk memfasilitasi visi sekolah bersama dengan rekan sejawat juga Ibu Kepala Sekolah. Namun meskipun ini merupakan bagian dari proses belajar ya, dari CGP, namun saya berharap proses diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di tempat, mungkin di sini ya, di tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi saya berharap di sini semua pihak ikut terlibat aktif, berperan aktif dalam proses diskusi ini. Namun tadi saya katakan bahwa ini adalah proses belajar, Ibu. Jadi bukan untuk serta-merta merubah total dari visi yang sudah ada, tidak seperti itu. Adapun nanti ada perubahan atau penambahan, itu bagian dari refleksi kita. Mungkin sekian ya perkara dari saya. Mungkin untuk Ibu Kepala Sekolah ada arahan-arahan atau masukan-masukan kepada Bapak Jamaludin, dan silakan. Foto aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sempat. Salawat serta salam kita kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat ini selalu patuh dan taat kepada ajaran Nabi.
selamat datang pada pengajar praktik pengajar ini yang SPD. Terima kasih telah datang di sini ya, untuk selalu mensupport pada Jamal sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan atau dikerjakan, mudah-mudahan Ibu selalu mensupport, mendoakan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar, sukses tanpa ekses atas dukungan Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah, jadi sesuai tempat, tidak begitu jauh ya, satu jurusan. Alhamdulillah. Mungkin dalam kegiatan ini mudah-mudahan untuk selanjutnya lancar. Mungkin itu saja dari itu, tidak akan banyak untuk kekurangan untuk memakan waktu, supaya apa yang disampaikan tercukupi waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan yang tidak mungkin, yang luar biasa kepada Bapak Jamaludin. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja diskusi pada kali ini. Silakan. Terima kasih Ibu Pepe, Ibu Nene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 1 Manado, yang saya hormati Ibu Pepe atau pengajar praktik Ibu Nene yang selalu membersamai saya itu, terima kasih sekali. Yang saya hormati rekan sejawat Bapak Ibu semua, alhamdulillah sudah bisa hadir pada saat ini mendukung saya dalam melaksanakan program TGP Angkatan 11 ini. Tidak akan terima lagi, tadi sudah semua berbeda dari Ibu Kepala, mungkin lebih ke tahap bagaimana sih saya menyampaikan diskusi visi dan transaksi perubahan sekolah di SD Negeri 1 Manado. Karena memang betul di modul 1.3 saya sudah mempelajari tentang visi guru penggerak, dan sekarang adalah lebih ke pengimbasan kepada visi sekolah. Mudah-mudahan ini bukan berubah ya Bu, hanya merefleksikan apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid atau sudah selaras atau ada hal yang lebih juga seperti itu. Baik, kita kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Ketiga, menjaga kebersihan. Mungkin nanti akan ditambahkan waktu terkait dengan kesepakatan kelas. Karena kita juga di kelas kan sepertinya dengan siswa di diskusi kali ini pun ada kesepakatan kelas. Cukup ya Bu. Kalau ada yang ingin di kamar pada ke kelasnya dulu boleh ya Bu. Tapi jangan. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai materinya, kita istirahat dulu. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Oh, berdiri dulu. Baik. Amin.
Ibu-ibu, silakan sesuai dengan ini menatap teman yang berada di hadapannya sambil tersenyum. Jangan ketawa kalau kita. Ya, senyum terbaiknya, Ibu. Ya. Baik. Senyumnya jangan dibuat-buat. Jangan buat-buat. Oke, udah cukup ya. Terima kasih, Ibu. Begini sederhana saja, sudah kembali duduk ya. Ini kenapa saya memberikan SDG-nya tersenyum? Karena saya berharap dari sekolah kita, Bapak Ibu semuanya, anak itu selalu bahagia tersenyum ketika berada di sekolah. Karena peserta didik atau siswa itu dari rumah mempunyai masalahnya masing-masing, dibawa ke sekolah dan jual teknis. Tapi datang ke sekolah, semua beban masalah yang ada di rumah itu hilang dengan sendirinya, karena sekolah itu sangat menyenangkan, bahagia, dan selalu ingin dirindukan oleh siswa untuk selalu datang ke sekolah. Seperti itu. Lalu kita sebagai guru harus bisa menuntun siswa-siswa kita agar kelak ya sesuai dengan ajaran Dewantara, siswa itu bahagia dan selamat di masa depan, seperti itu ya. Bapak dan Ibu, dalam proses ini ya, tujuan diskusinya tadi sudah dikatakan, ini sebagai proses belajar saya memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah, merefleksi sekolah kita saat ini. Seperti itu. Ibu, kalau visi itu apa sih? Tujuan ya, cita-cita yang diharapkan oleh sekolah kepada peserta didik di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, itu adalah visi sekolah yang harus kita diskusikan pada kali ini. Harusnya saya baca puisi Insinyur Soekarno ya, cuman karena ini peraturan. Baik Bapak Ibu, untuk membuat visi kita akan menjawab dulu kalimat tumpang yang ingin dicita-citakan oleh Bapak Ibu semua terhadap peserta didik yang ada di sekolah SD 1 Ragunan. Ini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, kita percaya bahwa murid adalah. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Serta murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, silakan Bapak Ibu, ini ada kertas, silakan isi sesuai dengan jawabannya. Nanti kita tempel sesuai dengan nomor urut pertanyaannya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor apa? Nomor apa di foto aja ini sih kan. oh udah itu on cam. Pakai nama. Pakai. Nggak usah ya. Kepemikiran. Jawabannya ada ya. Jawabannya aja. Iya, jawabannya aja. Ini untuk menjawab atau membuat kalimat tumpang cita-cita untuk murid-murid kita semua.
Boleh mengacu ke profil pelajar Pancasila yang batasan waktu 5 detik. ya kita 7 menit lagi lah. Soalnya kita hubungin saya sampai tersambung. Titik-titik lagi mondok bu. Di tempat tempelnya orang biasa dikenal. Ditempel sesuai dengan nomor pertanyaan. Nanti nomor 1, nomor 2. Ada di foto, ada di. Ada nih foto Pak. Ya, yang udah mulai ditempel. Yang penting di dalam kotak itu. Nanti dari kalimat tumpang ini kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua untuk murid-murid kita di SD Negeri 1 Bandung. Siapa nama kan?
Sebetulnya dalam pembelajaran ini, alhamdulillah Bu, saya dari dulu menjadi guru ini membuat visi asal ikut aja, asal ikut-ikutan aja gitu. Tapi setelah belajar, oh ternyata konsepnya ada tata caranya gitu. Termasuk salah satunya adalah membuat kalimat numpang ini. Itu bagus yang seragam berarti kan ini sih. Orang sah. Serasa itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan dari hasil jawaban dari Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang tidak akan semua dibacakan, yang yang mirip-mirip aja lah. Iya, kebanyakan di sini menginginkan peserta didik atau murid itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, ya. Juga di sini juga ada memimpikan murid yang soleh, soleha, lalu juga mempunyai semangat belajar yang tinggi, berkarakter baik dan berakhlak mulia, luar biasa. Ibu-ibu ternyata menginginkan peserta didiknya seperti ini, seperti sepatu. Tapi yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah subjek didik yang mampu mempunyai potensi yang besar. Ada memiliki karakter yang berbeda-beda, anak yang memiliki karakter yang unik, calon generasi bangsa yang memiliki potensi, generasi penerus bangsa. Ibarat kertas kosong, bukan tabula rasa ya, yang bisa diisi dan diarahkan dengan pengalaman yang diharapkan berdasarkan lingkungan yang mempengaruhi, dan sekolah diharapkan jadi tempat berkesan bagi murid. Jadi kebanyakan di sini kita percaya bahwa murid mempunyai potensi yang ada dalam dirinya yang harus kita gali. Gitu. Jadi memang bukan tabula rasa, bukan kertas kosong, tapi mereka dari lahir juga sudah ada potensi dalam diri mereka yang harus kita kembangkan yang positifnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter, pendidikan kedisiplinan, sekolah yang mengutamakan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Jadi kebanyakan sini sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Jadi mengubah karakter para siswa menjadi lebih baik supaya nanti di masa depan mereka siap dengan perkembangan zaman dan segala macamnya, budaya daerah, budaya lokal dan segala seperti itu. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka masih belajar, dirinya belajar untuk masih belajar, banyak yang mereka impikan dirinya untuk belajar berakhlak mulia, cerdas ya, berkarakter, bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan. Memanfaatkan itu penting. Murid sadar bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan untuk belajar. Betul ya. Jadi untuk ini murid sadar bahwa
datang semua itu untuk belajar, lalu mereka juga masih ingin masa depan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bahwa pengembangan potensi siswa adalah yang utama, dapat membimbing murid agar mencapai cita-citanya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan mewujudkan sekolah ramah. Rumah kedua yang harus dijaga, dapat membimbing murid agar mencapai cita-citanya. Kita selalu sekolah sadar betul bahwa berlaku mulia dan sopan satu adalah perilaku terpuji. Lalu pentingnya sebuah kejujuran. Lanjut, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita harus bekerja sama demi pembelajaran pendidikan siswa baik yang dengan orang tua, komite atau stakeholder yang lainnya. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, sama ya. Buku adalah dunia bisa mengubah cara pandang. Sekolah adalah lembaga pemerintahan untuk menjaga dan mendidik dan di bawah pengawasan guru dan juga melahirkan generasi penerus bangsa. Jadi tindakan yang bergerak ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita dapat menyimpulkan bahwa keinginan dari sekolah kita itu sangat luar biasa ya. Dari kalimat Tumpang ini dapat saya simpulkan adalah kita memiliki siswa yang berkarakter ya. Lalu kita sebagai guru ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa, lalu menjadikan lingkungan sekolah rumah kedua bagi peserta didik atau murid-murid kita. Mungkin itu simpulan dari hasil dari kalimat Tumpang yang akan yang sudah tadi Bapak Ibu jawab seperti itu. Baik Bapak Ibu, visi sekolah kita saat ini kita pegang ya. Sekolah yang unggul, sehat dan religius. Sekolah yang unggul, sehat dan religius. Ini sekolah visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dengan visi yang kita miliki hari ini sekarang ini. Apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita Bapak Ibu kan ini. Nah, apakah visi kita yang sudah ada ini selaras dengan apa yang kita harapkan? Gimana, Ibu? Apakah ada yang harus Bu, silakan. Karena membuat visi misi itu ini kan sudah lama. Jadi mungkin pada waktu itu kita berpikir seperti itu pada waktu merumuskan visi misi yang ini gitu ya, tidak seperti itu. Nah sekarang ada lagi nih pemikiran yang baru, yang akhir-akhir ini mungkin yang dipikirkan dengan P5 dan segala macam. Jadilah punya pemikiran seperti ini. Mungkin kalau begitu kayaknya jadi kurang selaras, bukan berdasarkan kurang selaras, sehingga mungkin visi misi sekolah kita bisa sedikit dirubah atau ditambahkan atau dikurangi ya, atau dikurangi. Betul. Kalau melihat di sini, kita lihat lagi ya, sekolah yang unggul, sehat dan religius. Mungkin kalau mau ditambahkan sekarang boleh Bu, karena ini tujuan dari visi itu kan untuk siapa Bu? Untuk keluarga. Tapi lebih utamanya untuk anak-anak. Jadi mungkin kita tambahkan peserta didik di sini. Jadi misalkan mewujudkan peserta didik, karena kan tujuannya untuk peserta didik seperti itu. Berkarakter gimana? Berkarakter gimana? Kalau ini kan syaratnya saja. Iya, mungkin lebih mewujudkan peserta didik yang seperti apa yang tadi Bapak Ibu harapkan, berprofil Pancasila mungkin bisa, ya. Lalu untuk apa gitu, nanti kita rumuskan kembali untuk waktu di kemudian hari untuk visi yang ini. Tapi sangat luar biasa Bu ya.
ini sudah visi ini sudah ada di kita udah berapa lama mungkin ya, mungkin kita akan relevankan dengan yang hari ini. Tadi saran dari saya, dari kita semua ada peserta ini di dalamnya, terutama ada karakter mobil ajar Pancasila. Begitu. Jadi kita tambahkan. Nah ini ya, sesuaikan ya. Nanti perubahannya bisa kita bahas di kemudian hari. Nah Bapak Ibu, visi yang tadi kita buat ini merintikan sikap dan daya murid guru kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi kita. Bapak Ibu boleh nggak mencontohkan kegiatan apa sih yang sudah berjalan untuk menuju visi sekolah kita ini? Enggak? Ada nggak program kegiatan yang sudah berjalan ya menunjukkan ke visi sekolah kita? Ya banyak, misalnya kebiasaan kita biasanya seperti tadi pagi itu kan untuk karakter religiusnya gitu. Terus kita juga sebelum masuk kelas itu ada penyambutan kepada siswa, itu kan untuk akhlak mulianya, untuk karakter akhlak mulia. Juga dengan orang tua siswa kita setiap peserta didik baru pasti datang membicarakan semuanya. Juga di setiap tahun pasti ada kerjasama dengan orang tua. Luar biasa ya. Memang betul Bu, 2 tahun dari sini luar biasa. Programnya sudah menjadi visi gitu. Jadi apa yang diharapkan di visi itu udah ada program-program yang sudah berjalan. Jadi kita untuk selalu berusaha untuk mengadakan perubahan. Iya. Mungkin tadi orang tua sudah, murid sudah, gurunya sendiri Bu ada programnya. Contohnya datang tidak terlambat ya. Misalkan ya kan kalau murid itu melihat gurunya gitu kan, kebiasaan dari guru misalkan gitu. Ada nggak Bu dari guru bisa diungkapkan gitu? Untuk gurunya. Jadi menuju visi itu kan selain murid, orang tua tadi dengan yang itu gurunya pun ada programnya misalkan. Guru juga sebagai teladan seperti tadi ya, harus disiplin, harus rapin, harus terus selalu belajar gitu. Jangan sampai ya misalnya kita pengembangan diri dan segala macam ikut webinar dan segala macam kan salah satu contoh bahwa kita juga ikut Iya, itu contohnya Bu yang tadi anak di sini, guru-gurunya tepat waktu, ngajar pun pas dengan waktunya. Tadi betul ya Bu, program di gurunya kita selalu mengikuti pengembangan kompetensi yaitu mengikuti webinar, lalu juga alhamdulillah KKG di sini Bu, ada ketuanya juga, ketua KKG di gugus 4, luar biasa Bu ya. Itu jadi selaras, muridnya ada program, orang tuanya juga ada, lalu juga guru-gurunya juga mempunyai program sehingga terwujudnya visi-visi tersebut. Ya kebetulan ketuanya juga setuju. Iya Bu, betul. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita menggali pendapat peserta ya terkait dengan prakasa perubahan. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, mudah-mudahan dengan visi yang akan kita perbarui nanti bisa membuat visi itu berjalan dengan baik. Yang pertama, apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin program yang sudah berjalan sudah ya, ini yang akan kita lakukan lebih baru lagi gitu Bu. Tadi yang ini yang sudah dilakukan. Ada nggak Bu ide ataupun saran inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan untuk sekolah kita? Karena saya belajar di Kodol itu anak itu karakter akan berubah dengan pembiasaan. Terus pembiasaan, insya Allah karakternya akan berubah. mungkin ini literasi ya. Literasi Ya, literasi kan biasanya cuma 15 menit sebelum masuk kelas. Jadi bisa ditingkatkan, bisa bersama-sama gitu misalnya siswa itu membaca buku lalu mengutarakan kembali
depan teman-temannya gitu secara berbeda. Iya. Tapi ada program literasi ya. Walaupun kemarin saya sangat senang Bu ya. Wah, kayak apa nih anak-anak kan bukan hari Jumat kok kayak mau yasinan. Ternyata ada kita bikin program literasi kembali dilaksanakan kembali yang sudah lama tidak dilaksanakan. Jadi itu sebagai perubahan. Ya, betul Bu. Mungkin nanti program yang lain bisa muncul ya dari orang hebat semua ya. Insya Allah. Iya, kalau yang karena untuk mencapai misi pasti harus ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan karena yang lebih baik. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya Bu? Ini kalau kita kan belum mengoptimalkan orang tua di sini untuk ikut misalnya itu di kelas gitu ya, maksudnya bukan dia punya mendorong kegiatan di kelas. Kan kita bisa membuat apa namanya POMB yang itu ya, yang kelompok orang tua gitu, misalnya di kelas masing-masing untuk mendukung program kita di kelas itu orang tuanya juga ikut. Gitu. Jadi selain di sekolah, di rumahnya juga didukung anaknya ya Bu ya. Betul Pak, luar biasa. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah agar di sekolah dapat tercapai? Nah, bentuknya apakah beberapa ada pertemuan atau mungkin apa? Iya, jadi ada terjadwal ya. Juga ada WA group. WA group, Pak ya, betul ada WA group, nanti bisa di misi-misinya bisa disampaikan kepada orang tua. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Jadi langkah-langkahnya mungkin lebih ke langkah. Bagaimana rancangan waktunya? Jadi betul Bu ya, dalam membuat perubahan ini kita kan harus mencari tahu dulu ya. Ada rubriknya lah gitu. Terus kita juga harus mencari tahu yang ahlinya. Wah ini yang ahli di bidang IT misalkan. Nah, bagaimana tuh seperti itu? Jadi mencari tahu hal-hal yang ingin menjadi bahan perubahan kita. Jadi mencari narasumbernya mungkin seperti itu. Jadi bisa melakukan IHT dan segala macamnya Bu dengan orang yang berkompeten di bidang perubahan kegiatan yang akan kita lakukan. Ibu itu ya terkait dengan beberapa pertanyaan untuk mewujudkan visi sekolah ini. Sebetulnya kalau dalam pembelajaran saya di CGP namanya prakarsa perubahan. Jadi ada visi, nanti membuat prakarsa perubahan, nanti ada tahapan bagiannya Bu. Tahapan bagian itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menjurus visi kita itu menjadi tercapai. Ibu itu ya Bu, untuk kegiatan ini ya apa namanya itu mendiskusikan visi. Ini sedikit Bu, hanya mencontohkan saja. Ini visi saya menjadi guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Karena tadi ya, saya selalu teringat dengan perkataan Kaidan Dewantara bahwa kita itu harus menuntun siswa untuk selamat dan bahagia di kemudian hari. Ya, selamat dan bahagia itu gimana? Selamat secara dunia dan akhirat, ya, bahagia di masa depannya. Jadi, makanya Bu, mungkin sekarang mereka ada di level terendahnya kan itu, yang dikategorikan ekonomi rendah. Nah, kiranya setelah mereka belajar, karakternya berubah, kemampuan profil Pancasila yang ada dalam diri mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Hidup mereka menjadi lebih meningkat, yang tadinya kurang bahagia mungkin di lingkungan keluarganya dan setelah di kemudian hari selamat dan bahagia mengikuti kita dengan pendidikan. Ini ada prakarsa perubahan sebagai contoh saja. Meningkatkan kreativitas dalam motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi untuk mencapai visi yang saya lakukan, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Karena apa ya Bu? Visi itu tidak harus mencari kekurangan dari sekolah kita, tapi justru visi itu mengambil aset-aset yang ada di sekolah kita yang belum termanfaatkan. Di sini, alhamdulillah di sekolah kita teknologinya udah bagus Bu. Laptopnya ada, prompternya ada, YouTube-nya ada.
Jadi bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Terus kita juga kan punya lapangan, punya alat gedung, itu juga sebagai aset yang harus kita manfaatkan untuk mewujudkan visi kita di sekolah. Bukan berarti kita harus mendatangkan, orang ada kegaduhan naon punya sekolah, nggak harus. Tapi kita memanfaatkan aset-aset kita yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi yang ada yang sudah dibuat oleh kita semua. Bu, dalam pembuatan ini ada tahapan bahagia ya. Saya hanya ini aja. Jadi bagi itu ini apa yang namanya itu? Jadi B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, B-nya itu gali mimpi, B-nya itu jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Nanti kita juga kalau mau merubah visinya bisa membuat tahapan bagian ini. Yang pertama pertanyaan ya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sendiri melalui pemanfaatan teknologi. Lalu ini ada beberapa tindakannya. Jadi itu yang B pertama buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Siapakah guru yang ahli di bidang tersebut dan bisa melakukan belajar di kelas, melakukan dengan teknologi. Nah ini buat ambil pelajaran dari yang sudah melaksanakan. Lalu ada juga tahapan gali mimpi. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas? Nanti disesuaikan dengan visi yang sekolah kita. Lalu J-nya jabarkan rencana. Dan selanjutnya adalah atur eksekusi. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk monitor kegiatan ini ya. Baik, itu Bapak Ibu semua diskusi yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi sekolah, visi ya. Seperti ini Pak. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita bersama, pengalaman buat kita bersama bahwa dalam pembentukan visi dan misi itu, terutama visinya dulu, itu tahapannya seperti itu. Jadi menggali semua pemikiran yang ada di warga sekolah kita, sehingga kita dapat mewujudkannya menjadi sebuah visi yang akan dipakai ke depan. Itu aja, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih juga atas bimbingannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi berjalan cukup lancar dan alhamdulillah senang sekali dengan peran aktif dari semua pihak di sini, baik ibu kepala sekolah, rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah saya melihat di sini, saya mungkin ini berkaca pada pengalaman saya dulu ketika CGP ya Bu. Jadi saya melihat di sini Pak Jamal sungguh beruntung di sini mendapatkan dukungan yang penuh dari rekan-rekan sejawat dan juga khususnya dari ibu kepala sekolah. Kalau dulu itu saya mungkin karena dulu saya angkatan 7, itu kan angkatan kedua di kuliah. Jadi masih awal atau gimana ya, masih awal-awal. Jadi saya kurang ya mendapatkan dukungan di sekolah. Jadi karena mungkin kurangnya sosialisasi, kurangnya juga mungkin karena masih awal, jadi dulu juga masih memandangnya bahwa CGP itu adalah program untuk pribadi. Karena saya sendiri ya dulu, jadi mereka kurang mendukung dalam hal contoh seperti ini, kurang mendukung. Jadi saya seolah-olah begitu berjalan sendiri Bu, berjalan sendiri dalam mengerjakan program-program saya begitu. Jadi saya sendiri merasa masa wow gitu. Terima kasih untuk dukungannya kepada Bapak Jamal, dan ini juga sangat-sangat berarti ya Pak ya, sangat luar biasa. Kemudian untuk merefleksi yang sudah kita diskusi sudah kita laksanakan ya, bahwa benar tadi visi ya, kalau dulu kan visi dan misi ya Ibu ya, kalau sekarang itu visi dan prakarsa perubahan. Jadi misi itu sekarang ada prakarsa perubahan, bikin dengan berubah dalam bahasa ya seperti itu. Kemudian betul sekali bahwa dalam merumuskan visi itu bukan berarti kita mencari kekurangan, ingin menambahkan apa, tidak, tapi kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di
Nah di sini Pak Jamal melihat bahwa aset di sekolah ini teknologinya sudah, fasilitasnya di sini sudah tersedia. Kemudian saya yakin selain Pak Jamal yang juga sudah ahli dalam teknologi, saya yakin ibu-ibu rekan sejawat di sini juga sudah mahir lah gitu dalam teknologi. Berbagi praktik baik ya Pak ya. Insya Allah penuh Ibu ya gitu. Ya betul. Selain pengalaman praktik baik dalam hal untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya Ibu ya. Ya baik teman. Tadi pentingnya kolaborasi. Pentingnya kolaborasi dari semua warga sekolah dalam merumuskan visi, dalam melaksanakan proses prakarsa perubahan. Jadi tidak akan terwujud visi dan prakarsa perubahan yang kita rumuskan, tidak akan terwujud apabila tidak ada kolaborasi dan tidak ada pembiasaan ya Pak ya, dari pembiasaan dan prakarsa perubahan yang sudah kita susun. Dan yang penting adalah konsistensi Ibu ya, konsistensi. Dan itulah yang paling berat ya Bu ya dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dalam pelaksanaan visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Semoga dengan adanya diskusi hari ini menjadi refleksi bersama dalam proses pembuatan visi, dan apabila memang tadi akan dirumuskan kembali visi sekolah, alhamdulillah Ibu ya, untuk menjadi lebih baik Ibu ya, tidak apa-apa menambahkan. Tadi saya lihat visinya sudah bagus, cuma di sana memang masih umum ya Bu ya, masih umum, jadi masih perlu tambahannya kepada kebutuhan peserta didiknya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh sekolah ya, tentunya cita-cita kita untuk masa depan peserta didik kita dapat terwujud dan menjadi amal kita ya, dan tidak habis-habisnya gitu, yang pemanfaatan ilmu dan peserta didik. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, khususnya untuk Bapak Jamaluddin sebagai calon guru penggerak, juga pada saya, karena saya juga disini mendapatkan ide-ide baru Ibu dari diskusi kita hari ini dan umumnya untuk pengembangan sekolah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.